Pertama-tama buat rantai sebanyak 50. Lanjutkan 2 rantai sebagai pondasi. Di lubang rantai yang ke-50 diisi dengan 3 DC dulu. Lanjutkan di setiap lubang rantai diisi masing-masing dengan 1 tusuk DC. Sudah sampai di bagian ujung. Untuk bagian ujung ini diisi dengan 6 DC. Jadi setelah mengisi 6 DC di bagian lubang ujung, selanjutnya untuk lubang rantai diisi dengan 1 tusuk DC. Benang yang lebih ini jangan lupa untuk diikat mati agar tidak bergeser. Ini sudah sampai bagian ujung, dimana sebelumnya sudah diisi dengan 3 DC. Sekarang tinggal menambahkan 3 DC. Jadi total untuk bagian ujung diisi dengan 6 DC. Lanjutkan dengan membuat tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Buat 2 rantai sebagai pondasi. Di lubang tadi tusuk slip stitch diisi dengan 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 2 DC. Jadi buat 2 DC sebanyak 3 kali dulu. Lanjutkan di setiap lubang DC diisi dengan 1 tusuk DC. Sekarang sudah sampai di bagian ujung. Di bawahnya ada 6 DC. Untuk lubang 6 DC ini di setiap lubangnya diisi dengan 2 tusuk DC. Jadi buat 2 DC sebanyak 6 kali.
Setelah membuat 2 DC sebanyak 6 kali, lanjutkan di setiap lubang DC diisi dengan 1 tusuk DC. Sekarang sudah di bagian ujung, ada 3 DC yang belum terisi. Untuk 3 DC yang belum terisi ini, di setiap lubang diisi dengan 2 tusuk DC. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Buat 2 rantai sebagai pondasi. Dalam lubang yang tadi tusuk slip stitch diisi dengan 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC. Di lubang sebelahnya 2 DC. Lubang sebelahnya 1 DC. Lubang sebelahnya 2 DC. Di lubang sebelahnya 1 DC. Untuk bagian ujung 21 21. Jadi 2 DC dibuat 3 kali plus 1 DC. Lanjutkan di setiap lubang DC diisi dengan 1 tusuk DC. Sekarang sudah sampai di bagian ujung. Diperhatikan adanya 2 DC dalam satu lubang. Diawalin dengan membuat 2 DC dalam satu lubang. Berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC. Di lubang sebelahnya 2 DC. Di lubang sebelahnya 1 DC. Lubang sebelahnya 2 DC. Di sebelahnya 1 DC. Lubang sebelahnya 2 DC. Di sebelahnya 1 DC. Sebelahnya 2 DC. Sebelahnya 1 DC. Masih 2 DC dalam satu lubang. Ke lubang sebelahnya 1 DC. Nanti buat 21 sebanyak 6 kali. Jadi 2 DC plus 1 DC dibuat sebanyak 6 kali. Lanjutkan di setiap lubang DC diisi dengan 1 tusuk DC. Sekarang sudah sampai di bagian ujung, ditandain adanya 2 DC dalam satu lubang. Sebelumnya sudah diisi 2 DC plus 1 sebanyak 3 kali. Sekarang tinggal menambahkan 2 DC plus 1 sebanyak 3 kali. Dalam satu lubang 2 DC, berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC. Di lubang sebelahnya 2 DC.
ke lubang sebelahnya 1 DC, lubang sebelahnya 2 DC, di lubang sebelahnya 1 DC. Dilanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Buat 2 rantai sebagai pondasi. Di lubang tusuk slip stitch tadi diisi dengan 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC. Di sebelahnya 1 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC. Di sebelahnya 1 DC. Ke lubang sebelahnya 2 DC. Di lubang sebelahnya 1 DC. Di lubang sebelahnya 1 DC. Untuk bagian ujung 2 plus 1 plus 1 dibuat sebanyak 3 kali. Jadi 2 DC plus 1 DC plus 1 DC dibuat sebanyak 3 kali. Lanjutkan dengan membuat tusuk DC di setiap lubang DC. Sekarang sudah di bagian ujung, adanya 2 DC dalam satu lubang. Di sisi sebelahnya nanti diakhiri juga di sini 2 DC dalam satu lubang. Untuk bagian ujung, buat 2 DC plus 1 DC plus 1 DC, nanti dibuat sebanyak 6 kali. Jadi dalam satu lubang diisi dengan 2 DC, berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC, berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC, nanti dibuat sebanyak 6 kali. Kemudian lanjutkan di setiap lubang DC diisi dengan 1 tusuk DC. Ini sudah sampai di bagian ujung, adanya 2 DC dalam satu lubang. Sebelumnya sudah dibuat 2 DC plus 1 DC plus 1 DC sebanyak 3 kali. Sekarang tinggal menambahkan 2 DC plus 1 DC plus 1 DC sebanyak 3 kali.
Selanjutnya buat tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Jadi sekarang teman-teman alasnya sudah selesai, tinggal membuat badan tasnya. Untuk badan tas diawali dengan membuat satu rantai dalam lubang yang sama, lubang tempat tusuk slip stitch tadi diisi dengan 1 DC. Di lubang sebelahnya diisi dengan 1 DC, sebelahnya 1 DC. Jadi untuk baris ini di setiap lubang diisi dengan 1 tusuk DC, sekarang buat tusuk slip stitch pada pondasi rantai 1. Buat satu rantai, kemudian buat tusuk dikaitkan di badan DC dari belakang. Kemudian masih sama, buat DC dikaitkan ke badan DC dari belakang. Lanjutkan dengan membuat DC yang dikaitkan di badan DC dari depan. Jadi ada 4 DC yang dikaitkan ke badan DC dari depan. Lanjutkan dengan membuat DC yang dikaitkan pada badan DC dari belakang. Jadi yang 2 dari belakang, kemudian yang 4 di depan. Ini DC dikaitkan ke badan DC dari depan sebanyak 4 kali. Kemudian DC yang dikaitkan dari belakang sebanyak 2 kali. Jadi nanti dibuat selang-seling aja. Yang 2 dikaitkan dari belakang di badan DC, yang 4 dikaitkan di badan DC dari depan. Dari sini tusuk slip stitch pada pondasi rantai 1. Buat satu rantai sebagai pondasi. Lanjutkan dengan membuat DC ditusuk di badan DC dari belakang. Ambil benang sebanyak 4 kali.
Untuk satu bagian ini terdiri dari 4 DC, 2 DC yang ditusuk dari belakang dan 4 DC yang ditusuk dari depan. Jadi pengerjaannya di 4 DC yang ditusuk dari depan jadi 4 DC dikerjakan lebih dulu. Setelah selesai di 4 DC ini, berpindah ke bagian belakangnya, ada 2 DC. Ini buat tusuk DC, jadi dibuat 2 tusuk DC yang di belakang. Jadi setelah membuat 2 DC di belakangnya, kemudian berpindah ke bagian depan. Untuk 4 DC ini dikerjakan sama seperti yang sebelumnya dengan 4 lilitan benang. Nanti langkah-langkahnya teman-teman bisa ngikutin cara di video ini. Setelah menyelesaikan satu bagian, dilanjutkan ke sebelahnya, tusuk dari belakang di badan DC.
ambil 4 lilitan benang. Cara pengerjaan sama seperti sebelumnya, dikerjakan di 4 DC yang bagian depan dulu. Setelah selesai mengerjakan yang 4 DC yang di depan ini, dari sini tusuk di 2 DC yang di belakang. Setelah 2 DC yang belakang, kembali ke depan. Di sini ada 4. Dikerjakan mulai dari depan sampai ke belakang. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lilit benang sebanyak 4 kali. Tusuk yang di depan. Berikutnya yang kedua, ketiga, dan yang keempat yang terakhir. Lanjutkan ke 2 DC yang ditusuk dari dalam. Di akhir baris, lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada rantai 1 pondasi. Setelah tusuk slip stitch, lanjutkan dengan 1 rantai untuk 2 DC yang dikaitkan ke badan DC dari belakang. Lakukan cara yang sama. Nah, untuk bagian ini ditarik dulu untuk memudahkan. Nanti akan diisi dengan 4 DC yang dikaitkan dari depan. Kemudian yang 2 di belakangnya ini lakukan cara yang sama. Buat 2 DC dikaitkan ke
badan DC dari belakang. Selanjutnya untuk bagian yang 4 ini di depan diisi dengan 4 DC yang dikaitkan dari depan. Nah teman-teman, ini yang 2 DC yang dikaitkan dari belakang. Lakukan cara yang sama seperti baris bawahnya. Kemudian yang untuk bagian ini ditarik dulu untuk memudahkan nanti membuat DC pada bagian ini. Jadi DC nya dikaitkan dari depan sebanyak 4, yang bagian belakangnya ada 2. Lakukan cara yang sama untuk bagian depannya 4. Bisa dibuat tusuk DC dikaitkan sebanyak 4. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch. Buat 1 rantai, kemudian untuk DC yang dikaitkan dari belakang lakukan cara yang sama, dikaitkan dari belakang juga. Dari sini ambil benang 4 kali. Ini hanya mengulangi baris sebelumnya. Yang ini dilewatin dulu, 2 DC dari belakang dilewatin, langsung ke bagian ini. Kemudian lanjutkan ke 2 DC yang di belakangnya. Kembali ke bagian depan, lilitkan benang 4 kali. Kemudian ini dilanjutkan dengan menusuk 2 DC yang dikaitkan dari belakang. Jadi baris ini diselesaikan dulu. Baris berikutnya DC 4 dari depan, 2 belakang, dan 4 depan. Baris berikutnya yang ambil benang 4 kali itu tinggal diulang-ulang. Setelah membuat 7 baris motif, pada baris terakhir adalah pengisian DC, 4 DC dari depan, 2 DC belakang, dan 4 DC depan. Sampai di sini lanjutkan dengan membuat tusuk DC keliling. Diawalin dengan membuat 1 rantai sebagai pondasi, dilanjutkan dengan mengisi tiap-tiap lubang DC dengan 1 tusuk DC. Pada bagian penghujung, lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 1. Setelah itu buat 1 rantai sebagai pondasi. Untuk baris ini buat tusuk DC, dikaitkan di badan DC dari depan dan belakang, diselang-seling. Jadi tusuk DC dikaitkan ke badan DC dari belakang, tusuk DC dikaitkan ke badan DC dari depan,
Nanti dibuat selang-seling, dibuat sampai 3 baris ke atas. Jadi teman-teman nih, setelah membuat 3 baris tusuk DC depan dan belakang, dari sini benangnya bisa dimatikan. Untuk badan tasnya sudah selesai, sekarang tinggal membuat tali tasnya. Jadi sebelum tali tasnya ditempatkan di badan tas, yang pertama dirapikan dulu badan tasnya. Perhatikan sambungan tasnya, rapikan alasnya. Setelah sudah rapi atau sudah tepat, talinya bisa ditempatkan di sini letaknya. Ada 2 dari pinggir motif. Untuk sisi sebelahnya sama, ditempatkan di sini, dirapikan dulu sampingnya. Ada 2 motif, nah letakkan di sini. Untuk belakang caranya sama. Sekarang akan membuat tali tas. Diawalin membuat DC di tempat yang telah diberi tanda. Dimulai dengan membuat 1 rantai dulu. Lanjutkan dengan membuat tusuk DC yang dikaitkan ke badan DC dari depan. Di sebelahnya tusuk DC yang dikaitkan ke badan DC dari belakang. Ikutin aja cara yang di bawahnya nanti sampai di tanda berikutnya. Sudah sampai di tanda yang berikutnya, ini diselesaikan dulu. Dari sini lanjutkan dengan membuat rantai, kira-kira 80 rantai. Rantai bisa dirapikan dulu agar tidak meluntir. Kemudian letakkan di yang diberi tanda. Buat tusuk DC yang dikaitkan ke badan DC dari depan. Langkah-langkahnya bisa ngikutin baris di bawahnya. Nanti dilanjutkan sampai diberi tanda berikutnya. Dari sini buat 80 rantai sampai di awal tadi tusuk slip stitch. Setelah tusuk slip stitch, lanjutkan dengan 1 rantai. Buat tusuk DC dikaitkan di badan DC dari depan. Di sebelahnya dari belakang, depan, belakang, dan teruskan ikutin baris di bawahnya. Sebelum mengisi bagian rantai, untuk DC yang dikaitkan dari depan bisa di skip.
Dilanjutkan dengan mengisi lubang rantai dengan tusuk HDC. Sekarang sudah bagian ujung dari tali tasnya ini. Untuk DC yang dikaitkan dari depan di skip, langsung ke DC yang dikaitkan di bagian belakang. Langkah-langkahnya ikutin aja di baris yang bawahnya. Nah, ini tinggal dikerjakan nanti sampai bagian sebelum tali tasnya ada DC yang dikaitkan dari depan, itu di skip, langsung ke rantainya dengan cara tusuk HDC. Udah sampai bagian ujung, lompatin DC yang dikaitkan dari depan, langsung tusuk slip stitch. Kemudian ditutup dengan membuat tusuk keliling di bagian tali maupun badan tasnya. Jadi setelah membuat tusuk keliling pada bagian tali maupun badan tasnya ini sudah selesai dikerjakan. Untuk membuat tas ini memakai kelipatan 12. Bila teman-teman menghendaki lebih besar atau lebih kecil, bisa menggunakan kelipatan 12, asalkan hasil baginya berupa bilangan genap bukan bilangan ganjil. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Like, komen, maupun subscribe. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya dan ada salah katanya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah untuk diikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.